Pemirsa, kawasan wisata Ancol menyajikan ragam hiburan liburan, mulai dari wisata pantai, wahana permainan Dufan hingga kereta gantung. Wajar saja Ancol masih menjadi pilihan warga untuk mengisi libur panjang pekan ini. Selain Taman Mini dan Taman Marga Satwa Ragunan, Dufan Ancol juga jadi tempat liburan favorit. Tak heran, sepanjang hari kemarin tak kurang dari 3.500 pengunjung mengunjungi Dufan untuk menikmati berbagai wahana di dalamnya. Khusus menyambut Tahun Baru Imlek, ada penampilan tarian tradisional barongsai. Pengunjung yang datang berasal dari berbagai kota di Indonesia seperti Sukabumi, Makassar, dan juga Padang. Diperkirakan hari ini akan menjadi hari puncak keramaian di Dufan. Karena hingga kemarin sore saja sudah ada 5.000 tiket yang dipesan. Dari Jakarta, Ayah Nufus, Indra Purnama, iNews melaporkan. Selain Ancol, tempat wisata favorit warga adalah Kebun Binatang Ragunan di Jakarta Selatan. Harga tiketnya yang murah, koleksi satwanya yang lengkap, dan lingkungannya yang asri membuat warga Jakarta mengajak serta keluarganya untuk berlibur panjang dalam momen Isra Mi'raj dan juga Tahun Baru Imlek. Pemirsa, masih dalam periode libur panjang akhir pekan, Isra Mi'raj dan juga Tahun Baru Imlek, Taman Marga Satwa Ragunan ramai oleh para pengunjung. Hingga pagi hari ini, jumlah pengunjung sudah di angka 8.000 lebih dan akan diprediksi mencapai 32.000 pengunjung sampai waktu sore hari nanti. Biaya masuk yang murah serta lokasi yang strategis mudah diakses menjadi salah satu alasan bagi para pengunjung untuk menghabiskan masa libur bersama keluarga tercinta di Ragunan. Lokasi satwa yang menjadi favorit bagi para pengunjung yakni kandang gajah dan juga kandang jerapah, yang mana para anak-anak dapat melihat satwa yang dikenal ramah terhadap manusia tersebut secara langsung. Untuk menghindari kepadatan di area Kebun Binatang Ragunan, pengelola mengimbau untuk sebaiknya para pengunjung dapat membeli tiket secara online dan juga menggunakan transportasi umum. Selain itu, pengelola mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kebersihan dan tidak mengganggu kenyamanan para satwa ketika berada di area Kebun Binatang Ragunan. Nah, bagaimanakah pemirsa sudah menentukan wisata liburan di Jakarta hari ini? Untuk informasi yang lebih lengkap, kita akan menuju ke Taman Marga Satwa Ragunan karena sudah ada rekan Indra Setiabudi di sana. Halo Indra, katanya sedang ada di kandang gajah, betul ya? Bagaimana keseruan di sana? Ya, selamat pagi Camar dan juga pemirsa. Seperti kami informasikan pada hari ini masih dalam nuansa libur periode panjang, periode Isra Mi'raj dan juga nantinya akan menyambut perayaan Tahun Baru Imlek begitu, yang mana biasanya digunakan oleh kebanyakan masyarakat di momen libur panjang ini melakukan aktivitas berkunjung ke sanak keluarga maupun juga mengunjungi tempat-tempat wisata Camar. Salah satu tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dari pagi hingga saat ini Camar, animo masyarakat terus meningkat, dan data yang kami terima hingga sampai saat ini saya melaporkan Camar sudah di angka 9.000 lebih pengunjung yang sudah tiba memadati area di sudut-sudut di Taman Marga Satwa Ragunan pada momen libur kali ini. Dan terkait tempat lokasi-lokasi tempat marga satwa yang diminati ataupun yang didominasi masyarakat kunjungi, yakni ada penangkaran gajah Camar dan juga ada burung unta dan juga ini ada komodo, yang mana peminatnya cukup banyak sekali dan sempat kami melihat juga mengalami kerumunan yang cukup signifikan, sehingga sangat antusias sekali masyarakat merayakan libur pada periode kali ini Camar. Dan memang hanya harga yang murah sekali Camar, Rp4.000 saja masyarakat bisa berkunjung mengajak sanak keluarga untuk menikmati momen libur pada kali ini. Dan selain melihat marga satwa yang berada di area Marga Satwa Ragunan ini, selain hewan, masyarakat juga bisa beristirahat, berkumpul bersama sanak keluarga, menggelar tikar lesehan begitu Camar, untuk sekedar makan bersama di pohon-pohon yang rindang maupun juga cukup sejuk Camar. Dan cuaca kali ini Camar perlu kita ketahui cukup sejuk, tidak panas, tidak hujan, dan sehingga membuat animo masyarakat terus berdatangan dikarenakan cuaca cukup mendukung sekali Camar untuk liburan pada hari ini. Dan kami juga mendapatkan informasi terkait masyarakat untuk menghindari kepadatan di momen libur panjang ini.
membeli tiket ini diharuskan ataupun dianjurkan untuk membeli secara online, Camar, dan juga masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dialihkan menggunakan kendaraan umum seperti Transjakarta dan lain sebagainya, yang mana Transjakarta ini bisa langsung berhenti, Camar, di depan gerbang persis di area Marga Satwa Ragunan ini. Dan kami juga menghimbau Camar dan juga pemirsa, selama Anda berada di area kebun binatang ini, dipastikan Anda harus tetap menjaga kebersihan dan tidak mengotori area-area di sudut-sudut di area Marga Satwa ini, dan juga pastinya tidak mengganggu ataupun memberi makan ataupun apapun yang mengganggu ketenangan dari satwa-satwa yang berada di penangkaran di Marga Satwa Ragunan kali ini. Demikian, Camar, kami tunggu Anda turut berlibur bersama kami di sini. Kembali ke Anda. Baik, luar biasa, nampaknya sudah mulai ramai dan antusias masyarakat untuk berlibur bersama keluarga cukup tinggi di Taman Marga Satwa Ragunan. Terima kasih, ada rekan Indra Setiabudi yang melaporkan langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan. Selamat bertugas kembali dan juga selamat berlibur. Sekarang di Depok ada wahana kolam renang yang cukup keren untuk mengajak keluarga, apalagi anak-anak. Kolam renangnya juga ada hempasan ombak dan jadi bisa berhayal seperti di pantai. Kita lihat. Main air di tengah kota bisa jadi pilihan yang menyegarkan saat liburan. Seperti yang ditawarkan sebuah wahana permainan air yang berada di Depok, Jawa Barat ini. Meski tidak terlalu luas, di sini pengunjung bebas memilih berbagai jenis sensasi basah-basahan dan tentunya yang paling menarik merasakan hempasan deburan ombak laut. Bagi orang tua, wahana ini cukup aman dan menyenangkan untuk anak-anak, tapi tetap harus di bawah pengawasan. Di sini gimana? Seru banget karena banyak makanan juga dan ada ombaknya. Dan banyak wahana-wahana yang lain juga. Pokoknya wahananya juga banyak, bisa untuk semua umur, dari yang balita sampai yang besar. Kenapa ngambil yang jauh-jauh? Macet soalnya, jadi karena ini dekat dari rumah, langsung aja kita kesini deh. Nah, jika ingin relaxing sambil mengapung dengan sensasi melintas sungai, bisa mencoba di kolam arus. Untuk anak-anak banyak pilihan permainan air yang aman dan tetap didampingi orang tua. Di saat banyaknya pilihan tempat permainan air, di lokasi ini menawarkan harga masuk terjangkau di bawah Rp50.000. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan selama liburan agar nanti bisa kembali beraktivitas dengan kondisi prima. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Dari Jakarta ke Depok dan sekarang kita geser agak jauh nih pemirsa. Tepatnya ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Lokasinya yang sejuk dan tinggi membuat Puncak tetap jadi primadona warga untuk mengisi liburan bersama keluarga. Tapi ya harus sabar, sepertinya akses ke sana memang sedikit padat, apalagi di saat libur panjang seperti sekarang ini. Nah, pemirsa, seperti yang Anda saksikan saat ini, situasi kawasan lalu lintas di kawasan Puncak siang hari ini terpantau padat. Kepadatan lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat tampak dari kedua arah. Nah, sementara itu ini adalah visual puncak dari udara pemirsa. Kepadatan kendaraan wisatawan yang akan menuju kawasan Puncak ini sudah mulai terjadi sejak pagi tadi, meskipun pada pagi tadi masih terpantau ramai lancar. Pihak kepolisian ini mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan dengan menggelar skema rekayasa lalu lintas ganjil genap dan juga sistem jalan satu arah untuk kendaraan yang akan melintas ke arah Puncak. Kawasan Puncak sejak pagi hari sudah mulai padat dan kita akan lihat apakah semakin siang semakin padat oleh kendaraan. Kita akan tanya langsung kepada rekan Henry Aprila yang sedang memantau situasi di kawasan Puncak. Halo Henry, selamat siang. Apakah kendaraan yang mengarah ke Puncak bertambah padat atau kepadatannya mulai mencair?
Selamat siang Jamar dan juga pemirsa, betul sekali kalau untuk situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor Jawa Barat ini tandanya sudah masuk libur panjang Jamar, libur Isra Mi'raj dan juga Imlek 2025. Pandangan kami sejak tadi pagi hingga hari ini maksud kami ini terpantau kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Puncak ini sudah mulai memadati kendaraan. Kalau kami pantau ini kendaraan yang didominasi oleh kendaraan beroda 4 ini berasal dari Jakarta dengan menggunakan plat B. Kemudian juga informasi lain yang kami terima bahwa pihak kepolisian, ini Satlantas Polres Bogor, juga nantinya akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas seperti halnya ganjil genap dan juga sistem satu arah untuk mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan. Kalau saat ini pihak kepolisian juga telah menerapkan sistem one way atau satu arah dari arah Jakarta menuju ke Puncak untuk masyarakat yang hendak melaksanakan libur atau melakukan libur. Nah, kalau pandangan kami saat ini juga informasi yang kami terima, penuturan dari para masyarakat sendiri ini yang sedang mengantri Jamar yang menyampaikan bahwa mereka memilih untuk ke Puncak ini sendiri karena mengisi momen liburnya, terutama memang Puncak masih menjadi lokasi favorit untuk mengisi waktu berlibur karena Puncak memiliki beragam sekali wisatanya seperti halnya wisata alam, kemudian juga wisata kuliner, bahkan wisata keluarga. Kemudian juga kalau untuk nantinya jika terjadi kepadatan kembali, pihak polisian juga akan menerapkan sistem ganjil genap untuk kendaraan yang tidak sesuai tentunya akan diputerbalikan. Kemudian tidak hanya kendaraan beroda 4 saja Camar, ada juga kendaraan beroda 2 dari arah Ciawi menuju ke Puncak untuk mengisi waktu liburnya ke beberapa titik lokasi di Puncak. Kemudian juga informasi yang kami terima kembali ini himbauan untuk para pengendara terutama dari arah Jakarta menuju ke Puncak untuk mengisi waktu liburnya tetap memperhatikan kembali ini saldo etol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol. Kemudian juga tetap berhati-hati dalam berkendara karena mengingat Camar kalau untuk situasi cuacanya saat ini memang masih cerah. Kemudian kalau seperti biasa saja ini awan sudah mulai menggelap, tandanya memang akan terjadi turun hujan yang tentunya juga di arah Puncak sendiri nanti akan turun kabut. Ini menjadi satu perhatian untuk masyarakat tetap berhati-hati dalam berkendara dan juga tetap memastikan kembali kendaraan Anda secara prima agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami akan pantau terus Camar bagaimana kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor Jawa Barat di momen libur Isra Mi'raj dan juga Imlek 2025 Camar. Baik, sudah ada rekan Henry Aprila yang sedang macet-macetan di Simpang Gadok Bogor Jawa Barat. Terima kasih atas informasi dan juga himbauan kepada pemirsa dimanapun berada. Terima kasih Henry, selamat bertugas kembali dan juga salam sehat. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata Pantai Pangandaran Jawa Barat. Kepadatan wisatawan terlihat mulai dari pintu masuk utama hingga kawasan Pantai Barat Pangandaran. Ribuan wisatawan memadati objek wisata Pantai Barat Pangandaran Jawa Barat pada libur panjang Isra Mi'raj dan perayaan Imlek. Sejak pagi wisatawan memadati lokasi untuk berenang, bermain pasir hingga menaiki perahu pesiar. Antrian kendaraan juga nampak mengular di pintu masuk utama kawasan wisata ini sejak pagi. Lebih dari 5.000 wisatawan telah memasuki kawasan Pantai Pangandaran. Puncak kunjungan wisatawan pada hari ini diprediksi meningkat 10% dari hari kemarin. Kita prediksikan kunjungan di hari ini tanggal 26 akan ada kunjungan lonjakan dari hari kemarin itu sekitar 10%. Karena melihat data okupansi hotel yang ada di Pangandaran, mereka mayoritas sudah 100%, ketersediaan kamar sudah terbooking semuanya gitu Pak. Lonjakan wisatawan diperkirakan mencapai puncaknya pada minggu ini yang datang dari berbagai daerah seperti Priangan Timur, Bandung, Jakarta, dan Jawa Tengah. Dengan berbagai daya tarik yang ditawarkan, Pantai Pangandaran berhasil menarik perhatian wisatawan khususnya pada libur panjang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, sekarang kita bergeser ke Yogyakarta ya. Kalau berbicara tentang Yogyakarta selalu bikin kangen pemirsa. Nah, di momen libur panjang kali ini, Yogyakarta pun dipadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah.
kawasan Malioboro, Yogyakarta masih menjadi lokasi pilihan untuk berlibur. Para wisatawan dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan ke Yogyakarta, terlebih singgah ke kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Biasanya menjelang sore hingga malam hari, kawasan Malioboro mulai ramai dipadati oleh ribuan wisatawan. Bahkan sejumlah pertokoan perbelanjaan yang ada di kawasan Malioboro sudah mulai ramai diburu. Bagi wisatawan sendiri, Yogyakarta merupakan salah satu tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Terlebih di saat menikmati momen libur panjang seperti saat ini. Tempatnya enak ya, nyaman. Jadi emang sengaja lebih liburan ke sini ya untuk menikmati suasana aja di Jogja. Ini sama keluarga atau teman-teman? Sama teman-teman. Tak hanya ramai wisatawan, Jalan Malioboro juga mulai dipadati kendaraan pribadi dari luar daerah. Diprediksi jumlah wisatawan akan terus mengalami peningkatan hingga Rabu mendatang. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, stasiun Pasar Senen masih dipadati para penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke sejumlah destinasi. Tercatat lebih dari 10.000 penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Sejak pagi hari, hilir mudik calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke berbagai daerah terpantau di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Tercatat 27.000 penumpang yang akan berangkat dari stasiun Gambir, Pasar Senen, dan stasiun lainnya. Dari stasiun Pasar Senen tercatat ada 16.000 penumpang yang akan diberangkatkan dengan total 33 perjalanan kereta api jarak jauh. Angka ini bisa meningkat karena tiket masih dijual secara online. Pemirsa, untuk memantau situasi terkini terkait dengan arus mudik libur panjang, sudah ada rekan kami Esra Ambarita di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Esra, ada berapa banyak penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen hari ini? Selamat pagi Camar dan juga pemirsa. Kalau pemantauan kami di stasiun Pasar Senen tempat saya mengabarkan suasana libur masih terasa. Hal ini tentunya tergambarkan dari banyaknya calon penumpang yang sedari pagi tadi hilir mudik, kemudian juga berlalu lalang untuk menunggu terkait nanti jam berapa keberangkatan dari masing-masing penumpang. Nah, kalau itu tempat saya mengabarkan di Selasar sudah tergambar banyaknya para penumpang yang membawa dari dus, kemudian juga membawa koper, membawa tas yang tentunya ini sebagai barang yang akan dibawa ketika melakukan perjalanan ke arah Jawa. Karena kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan yang masih mendominasi untuk perjalanannya, yakni yang mengarah ke Jawa, baik ke Jawa Timur maupun ke Jawa Tengah maupun ke Semarang. Nah, untuk hari ini kami peroleh datanya dari PT KAI bahwa yang berangkat untuk dari total dari Gambir maupun dari stasiun Gambir maksud kami, kemudian stasiun Pasar Senen sudah mencapai di angka 27.000, sementara untuk stasiun Senen berada di angka 16.000. Tentunya ini masih akan terus diprediksi meningkat karena masih terjualnya tiket secara online, kemudian masih terjual secara go show. Jadi artinya masyarakat masih diperkirakan akan melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Nah, tentunya kalau kita lihat angka ini masih tinggi ketika pada tanggal 24 ataupun tanggal 23, yakni sudah menyentuh di angka 36.000. Kalau hari ini saja sudah untuk angka perjalanannya, yakni untuk keretanya ada 33 perjalanan dengan catatan 7 kereta tambahan. Ini artinya totalnya adalah 40, dan untuk ketersediaan tempat duduknya yakni mencapai 21.000. Nah, sekali lagi dari pihak PT KAI juga mengimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan agar terus memperhatikan barang bawaan, utamanya memastikan tiket-tiketnya ini dalam tersedia karena bisa juga dibeli secara online. Nah, kalau kita perhatikan juga bahwa diperkirakan nanti arus balik ini akan terjadi pada tanggal 29 karena ini masih dalam momen libur keagamaan maupun jelang tahun baru Imlek. Sementara itu, informasi terbaru juga yang melintasi ke arah Kabupaten Grobogan ini tentunya dari PT KAI memberikan pilihan alternatif karena kita ketahui pada tanggal 26 kemarin dilakukan pembatalan karena masih adanya luapan banjir. Jadi dihimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke arah Jawa Timur ini dapat memilih jalur alternatif, ataupun jika masih ingin memilih kereta api, ini tentunya akan menempuh jarak yang terbilang cukup panjang, yakni dengan keterlambatannya bisa sampai 1 jam karena harus memutar jalan. Demikian Camar yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terdapat penambahan 7 gerbong kereta untuk bisa mengakomodir dari para masyarakat hari ini. Terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan juga salam sehat.
Pencarian korban longsor Pekalongan masih dilakukan. Tim gabungan dari TNI Polri, BPBD dan relawan kembali menyisir lokasi longsor dan menyusuri Sungai Welo. Pencarian korban yang masih hilang akan terus dilakukan. Dari data yang ada, 1 orang belum ditemukan. Atas nama Teguh, warga desa Kayu Puring, Petung Kriono. Tim gabungan dibagi 3 kelompok, yakni tim pencarian, tim pendistribusian bantuan sembako, dan tim pemeriksaan infrastruktur untuk pemulihan serta penanganan darurat pasca bencana. Hingga kini korban longsor Petung Kriono yang sudah ditemukan sebanyak 25 orang meninggal dunia. Sementara itu korban luka 8 orang masih dirawat di RSUD Kajen. Tim gabungan TNI Polri dan relawan membuka jalur desa yang terisolir akibat banjir dan longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tim gabungan membangun jembatan sementara untuk menghubungkan jalan antar desa yang terisolir. Selain itu, tim gabungan juga mendistribusikan bantuan sembako bagi warga terdampak. Bencana longsor di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah membuat puluhan desa terisolir. Warga kesulitan keluar masuk desa. Pasca kejadian longsor, warga sangat membutuhkan bantuan makanan atau sembako, juga tim kesehatan. Untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, aparat gabungan melakukan patroli lokasi terpencil yang terisolasi menggunakan sepeda motor. Patroli yang dilaksanakan adalah menyusuri beberapa desa yang jalannya terputus di Kecamatan Petung Kriono. Tim gabungan juga memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak. Selain itu, tim juga memeriksa infrastruktur sekaligus mencari solusi terbaik untuk pemulihan serta penanganan darurat pasca bencana. Di para babinsa, didampingi para anggota Polres Kabupaten Pekalongan melaksanakan kegiatan menyambangi daerah-daerah yang terisolir menggunakan sepeda motor. Di samping itu juga tujuan lainnya adalah kita untuk menilai, untuk melihat jalan-jalan yang mengisolir daerah tersebut. Sehingga apabila ditemukan titik-titik longsor atau jembatan putus segala macamnya bisa kita nilai, kemudian kita siapkan untuk melaksanakan kegiatan untuk menyambung menuju akses ke daerah-daerah tersebut. Sementara itu, tim gabungan juga mulai membangun jembatan sementara untuk menyambungkan akses ke desa-desa yang terisolir untuk distribusi bantuan sembako bagi warga terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Sukarno, iNews melaporkan. Bisa 5 pekerja migran Indonesia ditembak aparat keamanan laut Malaysia di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Peristiwa penembakan ini terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 waktu setempat. Patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APPM mendapati sebuah kapal berisi 5 orang pekerja migran Indonesia yang sedang melintas di perairan tersebut. Akibat kejadian ini, 1 WNI meninggal dunia sementara 4 lainnya alami luka-luka dan dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI mengecam aksi brutal ini dan mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan akses kekonsuleran bagi para korban. Selain itu, pemerintah juga tengah menelusuri asal daerah para pekerja migran Indonesia guna memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, isak tangis mengiringi pemakaman Oshima Yukari, warga Kendal, Jawa Tengah yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Jenazah tiba di rumah duka pada Minggu siang dan dimakamkan di pemakaman umum setempat. Suasana duka mendalam menyelimuti keluarga besar Oshima Yukari, salah satu korban tewas akibat kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta. Jenazah almarhumah tiba di rumah duka di Wonosari, Patubon, Kendal, Jawa Tengah pada Minggu pagi dan disambut isak tangis keluarga serta kolega sesama pramugari. Almarhumah dimakamkan di pemakaman desa setempat. Ibunda Oshima, Ima Susanti, mengenang putri tercintanya sebagai sosok yang baik dan berprestasi. Kalau saya komunikasi sama Oshima Yukari itu terakhir tanggal 11 kan gitu, dia ngecek ke saya apa sudah dibeliin kipas angin atau belum kan gitu, karena dia inginnya di hari ulang tahun dia itu dia ingin beli kipas 40 sama kambing untuk disembelih, dimasak, dikasih ngat tetangga gitu. Saya kirim foto ke dia tanggal 11. Itu dia bilang, udah tak beliin mbak. Itu dia bilang makasih. Habis itu tanggal 12-nya dia WA saya. Karena lihat status saya itu tangannya lebih putih tangan ibu daripada tangan saya. Itu kan itu. Nah itu yang terus tanggal 12-nya lagi sore itu dia tanya sama saya, Bu, Oshima sudah gajian. Karena dia gajian di BPN itu kan tanggal 10 itu. Dia tanya, ibu mau minta atau enggak gitu. Ima Susanti seakan mendapatkan firasat sehari usai Glodok Plaza terbakar. Ia mencoba mengirim pesan namun hanya terkirim dan tidak dibaca oleh sang putri. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Sementara itu, jenazah Alia Belinda Kurapak, pramugari korban kebakaran Glodok Plaza, tiba di kampung halamannya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Disambut tangis histeris keluarga. Jenazah Alia Belinda Kurapak, pramugari korban kebakaran Glodok Plaza, tiba di kampung halamannya di Tongkonan, Tondok, Kecamatan Sangala, Kabupaten Tanah Toraja. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Jenazah langsung disemayamkan di rumah Tongkonan adat Toraja. Dengan dipimpin kepala kampung dan tokoh adat, prosesi pemakaman almarhumah Alia Belinda Kurapak dilaksanakan di lokasi Tongkonan sebagai salah satu simbol penghormatan rumpun keluarga kepada arwah almarhumah. Prosesi adat dilakukan dengan menyembelih seekor kerbau sesuai adat Toraja. Toraja, ini secara adat ini. Nanti jam 1 ada ibadah, setelah itu Rencananya jenazah Alia segera dimakamkan usai digelar prosesi adat di Tongkonan. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Tindakan tegas membongkar pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten terus berlanjut. Pembongkaran hari ini akan difokuskan pada kawasan Mauk dengan target 3 km. Sisa pagar laut ilegal yang belum dibongkar tinggal 15 km lagi. Pembongkaran diprediksi akan rampung dalam 4 hari ke depan. Kondisi cuaca dan gelombang tinggi menjadi kendala bagi petugas gabungan dalam melakukan pembongkaran. Pemirsa, salah satu tantangan membongkar pagar laut di pesisir utara Tangerang adalah cuaca. Apakah cuaca hari ini sudah mendukung untuk proses pembongkaran? Sudah ada rekan Disti Arifa di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang yang memantau situasi secara langsung pembongkaran pagar laut. Disti, sudah sejauh apa proses pembongkaran dan berapa meter target pembongkaran hari ini? Juga pemirsa, proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km yang membentang di pesisir utara Tangerang, Banten masih terus berlanjut. Hari ini merupakan hari ke-6 proses pengerjaan yang dilakukan, yang mana pada hari ini ditargetkan sepanjang 2 hingga 3 km pagar laut yang akan dibongkar pada hari ini. Dan tadi proses pembongkaran ini sudah dilakukan sejak tadi pagi sekitar pukul 7 pagi dan rencananya ini akan berlangsung hingga sore nanti sekitar pukul 17 waktu Indonesia
Indonesia Barat. Namun tentunya keberlangsungan proses pembongkaran ini masih mengingat bagaimana kendala, rintangan, dan juga kondisi cuaca yang dihadapi. Nah, kalau kita melihat pada siang hari ini di kawasan pesisir pantai Tanjung Pasir, tempat saya melaporkan saat ini, untuk kondisi cuaca ini terpantau cukup mendung, bahkan untuk angin pun juga ini terasa cukup kencang dari hari-hari biasanya. Nah, juga kalau kita melihat bagaimana gelombang ombak pada siang hari ini juga tergolong cukup tinggi, sehingga tentu ini menjadi salah satu rintangan dan juga kendala bagi para tim yang memang dikerahkan dalam proses pembongkaran pagar laut pada hari ini. Adapun pada hari ini sebanyak 450 dari TNI Angkatan Laut dan juga tim gabungan yang dikerahkan dalam proses pembongkaran pagar laut ini, dan kemudian juga untuk proses masih sama dengan hari-hari sebelumnya, yakni menggunakan perahu karet dibantu dengan kapal nelayan dan juga perlengkapan lainnya seperti tali yang digunakan untuk mencabut dan juga mengikat bambu tersebut. Kemudian tadi kami juga sempat berbincang dengan anggota TNI Angkatan Laut yang memang bertugas di pesisir pantai Tanjung Pasir sini, yang mana mengatakan bahwa untuk hari ini fokus pembongkaran ataupun juga pencabutan bambu sudah mulai dilakukan di titik Mauk. Artinya untuk titik Tanjung Pasir hingga ke titik Mauk ini sudah rampung dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Dan seperti di awal yang saya katakan tadi, bahwa untuk hari ini yang berfokus pada kawasan Mauk akan dimaksimalkan hingga 2-3 km pada hari ini hingga sore nanti. Namun kembali mengingat bagaimana hambatan ataupun juga rintangan yang akan dihadapi. Nah, di awal dikatakan bahwa untuk proses pengerjaan pembongkaran pagar laut ini akan dirampungkan dalam 10 hari pengerjaan. Dan sejauh ini sudah ada sepanjang 15,5 km bambu ataupun juga pagar laut yang berhasil dicabut ataupun juga dibongkar. Artinya jika pada hari ke-6 ini sepanjang 3 km pagar laut yang berhasil dibongkar, artinya akan masih tersisa sepanjang 12 km pagar laut yang harus dirampungkan dalam 4 hari ke depan. Namun tentu ini kembali mengingat bagaimana kondisi cuaca, rintangan, dan juga hambatan. Nah, tadi dalam pembincangan saya dengan salah satu anggota TNI Angkatan Laut, bahwa yang menjadi kendala dalam proses pembongkaran khususnya pada hari ini untuk kawasan Mauk ini adalah selain cuaca, angin, dan juga gelombang ombak adalah bagaimana kondisi bambu tersebut, di mana pada kawasan Mauk kondisi bambu ini jauh ukurannya lebih besar daripada bambu-bambu sebelumnya, sehingga bahkan untuk bambu ini ukurannya bisa di 3 kali lebih besar. Nah, selain itu juga bambu ini juga menancap jauh lebih dalam daripada bambu-bambu sebelumnya yang sudah berhasil dicabut. Bahkan juga untuk bambu-bambu yang menancap ini bahkan lebih rapat dengan satu sama lainnya, sehingga tentu ini menjadi salah satu hambatan, kendala, sehingga ini membutuhkan juga tenaga lebih ekstra dan juga waktu yang lebih lama dalam proses pengerjaannya. Camar. Baik, terima kasih rekan Disti Arifa melaporkan langsung dari Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali, Disti. Pemirsa, keberadaan pagar laut di Tangerang, Banten menuai polemik. Pagar bambu sepanjang 30,16 km ini ternyata merupakan sebuah pembatas di mana dalam investigasi pemerintah pusat terdapat sertifikat tanah yang diterbitkan. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Namun membutuhkan waktu 5 bulan untuk pemerintah menyegelnya. Hal itu pun setelah tersebar luas video dan foto-foto di media sosial hingga viral. Pagar laut ini melintasi 16 desa. Alhasil sebanyak hampir 4.000 nelayan terdampak karena keberadaan pagar laut ini. Jika sebelumnya nelayan hanya membutuhkan bahan bakar minyak berupa solar 5 liter untuk melaut, kini dengan adanya pagar laut mereka harus memutar lebih jauh sehingga membutuhkan 10 liter solar untuk mencari ikan. Miris ikan pun makin sulit ditangkap di perairan dangkal karena pagar bambu di laut. Oh, tidak ada, kalau sosialisasi tidak ada sama sekali. Kita semua nggak ada yang tahu di sini. Ini pagar laut buat apa gitu. Sangat mengganggu sih Pak, karena ya untuk akses jalan saja kita sangat terganggu. Untuk jalan lurus saja kita nggak bisa gitu, harus muter dulu gitu. Nyari jalan. Sangat mempengaruhi juga, karena kita juga boros solar sih, terlalu muter-muter lah. Biasanya singkat, ini terlalu mundar-mandir sana-sini nyari jalan dulu gitu.
Pemerintah pun langsung bergerak cepat. Presiden meminta pagar laut segera dibongkar. Selidik punya selidik. Pagar bambu yang berdiri merupakan patok atau pembatas. Mirisnya dari kawasan yang terdapat pagar laut ternyata memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik sebanyak 263 yang diterbitkan di perairan sekitar Tangerang, Banten. Kami mengakui, kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Dalam konteks hukum dan pengelolaan, ruang laut juga meliputi perairan pesisir sejauh 12 mil dari garis pantai. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap di perairan pesisir, wilayah pesisir, dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Tanpa adanya KKPRL, maka setiap pembangunan akan dianggap ilegal dan akan dikenakan sanksi. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Kita dapatkan data awal ini sejak tahun 2023. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu kan sudah berlaku sebelumnya begitu. Tetapi juga memang ada ketentuan sebelum 5 tahun kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, dan kita akan lihat secara utuh ya, karena ini juga terkait dengan masyarakat dan hukum di negara kita. Pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah dimulai sejak Senin 18 Januari 2025. Pembongkaran pun melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ribuan nelayan setempat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Adanya dugaan tindakan ilegal dalam pembangunan pagar laut di Tangerang beserta dengan penerbitan surat tanah kepada pihak swasta membuat Kejagung mulai turun tangan. Kejaksaan akan bertindak bila sudah mengantongi bukti dan informasi yang cukup kuat. Mengikuti ya secara seksama bagaimana perkembangan di lapangan terkait dengan penanganan masalah ini ya. Tentu kita mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi leading sektor atau yang berkompeten terkait dengan administrasi dan seterusnya. Nah, sedangkan kami tentu terus melakukan kajian, mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi, karena memang itu wilayah kami dan itu yang menjadi kewenangan kami. Dan tentu ya kami akan secara proaktif juga melakukan pendalaman itu untuk melihat sebenarnya apakah ada dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk masyarakat. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang menyebut sertifikat pagar laut terbit di era Jokowi. Jokowi meminta agar proses legal penerbitan sertifikat pagar laut diperiksa secara menyeluruh. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak.
betul atau nggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai tamu utama dalam parade perayaan Hari Republik India ke-76 di Kartavia Path, New Delhi. Presiden Prabowo tiba dengan menaiki kereta kuda bersama dengan Presiden India, Drupadi Murmu, pukul 10 pagi waktu setempat. Keduanya dikawal pasukan berkuda milik militer India. Ratusan ribu warga India memadati sepanjang jalan di New Delhi menyambut kedatangan kereta kuda tersebut. Setelah turun dari kereta kuda, Presiden Prabowo menyalami sejumlah pejabat tinggi India yang hadir. Setelah itu, Presiden Prabowo menaiki podium dan melihat jalannya parade dari atas podium. Dalam gelaran acara tersebut, hadir juga pertunjukan marching band dari Akademi Militer Indonesia. Ini merupakan kali pertama kontingen Indonesia menjadi bagian dalam parade Hari Nasional di luar negeri. The flash of blue and white you see behind our Gallantry Award winners. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri undangan jamuan makan malam pada kunjungan kenegaraannya di India. Jamuan makan malam digelar di kediaman kenegaraan Presiden India Drupadi Murmu di Rashtrapati Bhavan, New Delhi, India, Jumat malam waktu setempat. Di sela kunjungan kenegaraan ke India, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri undangan jamuan makan malam di kediaman kenegaraan Presiden India Drupadi Murmu di Rashtrapati Bhavan, New Delhi, India, Jumat malam waktu setempat. Presiden Prabowo datang mengenakan setelan jas biru tua, sementara Presiden India Drupadi Murmu mengenakan baju sari kuning hijau. Pertemuan diawali dengan pemberian penghormatan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prabowo lalu dipandu oleh Drupadi untuk bersalaman dengan anggota pemerintahannya. Prabowo pun kemudian memandu Drupadi bersalaman dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Komdiji Mutia Hafid. Adapun dalam jamuan makan malam ini, Presiden Prabowo duduk di samping Perdana Menteri India Narendra Modi. Dalam acara yang berlangsung hangat itu, Drupadi berterima kasih kepada Prabowo karena telah menerima undangan untuk menghadiri perayaan Hari Republik India sebagai tamu kehormatan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo pun menegaskan komitmennya untuk mempercepat kerjasama strategis antara Indonesia dan India. I must express to you that this meeting, this visit of mine, although very short, only 4 days, but I consider this to be very productive. We had very intensive meetings and we had substantive agreements, consensus. We want to accelerate and substantiate the strategic and comprehensive partnership between India and Indonesia. Sejumlah kesepakatan strategis yang ditekan antara Indonesia dan India dalam kunjungan kali ini diantaranya meliputi berbagai bidang, termasuk kesehatan, farmasi, pendidikan, keamanan maritim, dan teknologi digital. Sementara itu, di sela jamuan makan malam bersama delegasi Indonesia, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya beserta Ajudan Presiden Prabowo Rizky Irmansyah menyanyikan lagu Kucu Kucu Hotahe yang populer di Indonesia. Momen tersebut menjadi hiburan para delegasi lain yang hadir di acara jamuan makan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan. Delegasi Indonesia menyanyikan lagu tersebut diiringi kelompok musik warga lokal India. Para delegasi Indonesia tersebut bernyanyi sambil berjoget dan membuat seisi ruang jamuan bertepuk tangan ikut menikmati alunan musik.
usai diberhentikan PSSI, pelatih Timnas Indonesia periode 2019 hingga 2024 Sinteyong pulang ke kampung halaman di Korea Selatan. STY pulang menggunakan pesawat Korea Airlines pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Usai diberhentikan oleh PSSI, pelatih Timnas Indonesia periode 2019 hingga 2024 Sinteyong pulang kampung ke Korea Selatan. STY bersama rombongannya pulang ke Korea Selatan pada hari Minggu pukul 21:50 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelum memasuki bandara, STY menyampaikan harapannya bagi Timnas Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada PSSI. 사실 뭐 어떻게 보면 지금 있는 대표 선수들은 다 내 자식 같은 친구 선수들이기 때문에 감독이 바뀌었다 해서 실망하지 말고 우리 선수들이 새로운 감독하고 잘 케미를 맞춰서 꼭 2026년 월드컵을 티켓 땄으면 좋겠다. 꼭 그것은 당부하고 싶다. 에릭 협회장이 비롯해서 있는 동안 에릭 협회장, PS사이 다 고맙게 생각하고 너무 감사하다. Kepulangan STY diantar komunitas supporter Timnas yaitu La Grande Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Syareza Zanski, Pandu Priyo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Medina. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Camar dan juga selamat siang pemirsa menemani aktivitas siang hari Anda. Kami akan menginformasikan langsung dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Di mana pada peringatan Isra Mi'raj ini arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Tanjung Priuk ataupun Rawangmangun saat ini dalam situasi ramai lancar. Dan kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditempuh berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan di kawasan ini arus kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Adapun sesekali terjadi ketersendatan dikarenakan banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya, yang menjadi salah satu antisipasi yang harus Anda antisipasi. Dan untuk arus lalu lintas sebaliknya, yakni dari arah Tanjung Priuk yang akan mengarah ke Cawang, saat ini dalam situasi ramai namun masih tetap lancar dan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal.
Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati serta tetap mematuhi rambu lalu lintas dan mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda sebelum bepergian. Sementara untuk arah dari Cawang yang akan mengarah ke Bekasi saat ini dalam situasi kondusif lancar. Ketersendatan terjadi hanya menjelang antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 70 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian untuk arus lalu lintas sebaliknya dari arah Bekasi yang akan mengarah ke Cawang saat ini dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup normal di berbagai arahnya, diharapkan kepada para pengendara untuk menempuh kecepatan kendaraan dalam batas normal untuk mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Dan demi terciptanya keselamatan dalam berlalu lintas, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, serta selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan Camar di studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Cawang, Penas, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Cap Gomeh merupakan penutup dari perayaan Tahun Baru Imlek, tapi jika bicara lontong cap gomeh sudah banyak diburu meski belum Imlek. Karena warga Tionghoa percaya jika makan lontong cap gomeh bersama keluarga bisa mendatangkan kesehatan dan kemakmuran. Desi dan Mario, warga Semarang, Jawa Tengah ini bersiap menyambut Tahun Baru Imlek 2576 dengan menyantap makanan yang menjadi tradisi turun-temurun. Bersama keluarga, Desi dan Mario memesan lontong cap gomeh yang dipercaya warga Tionghoa mendatangkan kebaikan. Karenanya, salah satu rumah makan di kawasan Miroto ini selalu menyediakan lontong cap gomeh yang merupakan kuliner perpaduan Cina dan Jawa. Meski cap gomeh berarti malam perayaan ke-15 Tahun Baru Imlek, namun permintaan lontong cap gomeh selalu dicari sejak sebelum Imlek. Di sini, lontong cap gomeh berisi perpaduan sayur lodeh kuah opor, sementara warna merah yang menjadi ciri khas Imlek diambil dari sambal goreng ati. Nah, yang spesial dari lontong cap gomeh ini diberi bubuk kedelai serta bumbu abing yang berbentuk pasta dari rempah dan parutan kelapa. Kita seperti warga Chinese pada umumnya tuh pasti menjelang Imlek kita tuh makan lontong cap gomeh. Beda gitu dari lontong opor pada umumnya. Soalnya tuh di sini tuh ada bubuk api. Jadinya tuh lebih gurih lah. Biasa makan lontong cap gomeh pada waktu Imlek yang merupakan lambang keberuntungan supaya dapat menjalani tahun baru dengan makmur, untung. Di rumah makan yang berdiri sejak tahun 90-an ini, seporsi lontong cap gomeh dihargai Rp38.000. Perayaan cap gomeh sangat populer di Indonesia. Sementara di negeri tirai bambu, cap gomeh merupakan pesta rakyat dan selalu dirayakan dengan tradisi makan-makan bersama keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Imlek, warga keturunan Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan mulai berburu pernak-pernik, mulai dari hiasan dinding, lampion hingga perlengkapan ibadah. Tak kalah menarik, amplop dengan motif ular paling diburu warga mengingat tahun ini merupakan Sio Ular Kayu. Menyambut Tahun Baru Imlek 2025, warga keturunan Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan mulai berburu pernak-pernik dan perlengkapan ibadah. Seperti di salah satu toko di kawasan Pecinan di Kecamatan Wajo yang ramai sejak awal Januari. Pengunjung berburu lampion, hiasan dinding, lilin ibadah, hingga amplop angpau dengan harga bervariasi. Angpau motif ular paling banyak diburu warga. Sio ular diharapkan membawa keberkahan dan kesehatan pada Tahun Baru Imlek kali ini.
keberkahan, kelimpahan, kesehatan semuanya. Berarti ini persiapan Imlek ya? Iya, persiapan Imlek. Gimana sih persiapan Imlek untuk tahun ini? Ya, persiapannya bersama keluarga, sama-sama semuanya berkumpul. Harapannya sendiri di tahun ini? Harapannya di tahun ini semua berbahagia, semua sehat, semua terberkati. Tidak hanya beragam aksesoris, cemilan khas Imlek kue keranjang juga jadi buruan masyarakat. Seperti di industri rumahan yang berada di kawasan Jalan Panjagalan, Kota Bandung ini kerap kebanjiran order. Setiap harinya mereka mampu memproduksi 2.000 kue. Meski proses pembuatan kue berbahan dasar gula merah ini membutuhkan waktu lama, yakni 16 jam, namun lamanya pembuatan sepadan dengan cita rasa yang dihasilkan. Saat ini ada tiga varian rasa, original, pandan, dan kultur, one kultur. Yang paling best seller dari rasa dan ukuran paling banyak dibeli? Banyak sih, tetap yang 500 gram dan rasanya yang original tetap. Selain konsumsi pribadi, produksi kue keranjang terus digenjot untuk memenuhi permintaan dari sejumlah daerah di Jawa Barat maupun kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang perayaan Imlek, pedagang di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat memiliki tradisi menjual bandeng berukuran besar. Ikan bandeng yang dijual berbeda dengan ikan bandeng biasanya, dibanderol dengan harga Rp70.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Bagi sebagian pedagang di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat, perayaan Imlek membawa berkah tersendiri. Sebagaimana tradisi, para pedagang dadakan tersebut menjajakan ikan bandeng dengan ukuran cukup besar. Tradisi menjual bandeng jumbo jelang Imlek telah berlangsung lama dan merupakan bentuk akulturasi budaya etnis Tionghoa dan Betawi. Harganya bervariasi, tergantung bobot bandeng mulai dari Rp70.000 per kilogram hingga ratusan ribu rupiah per kilogram. Kalau yang gede, yang 4 kilo, ya 300, karena kerennya 75. Iya. Kalau yang kecil, yang 1 kilo, 70. Yang gedean lagi, 80. Tuh. Kalau asli bandengnya nih, dari ini apa namanya, Indramayu. Dari Indramayu dibawa ke Muara Karang. Muara Karang yang saya belilah. Beda kalau bandeng Imlek ini enak, sedap dimasaknya. Biasanya dikecap, dikecap, dipindang. Nah itu lebih enak. Jika sedang beruntung, pedagang bandeng musiman ini bisa meraup omset hingga Rp5 juta per hari. Namun saat sepi pembeli, hanya sekitar Rp1 juta per hari. Dari Jakarta, Ismalia dan Bagus Prasetya Adi melaporkan.